Mengapa aturan seringkali dilanggar? Apakah karena rakyat kita tidak mau tertib? Atau karena ketertiban itu sendiri dianggap mencekik urusan perut? Inilah benang merah yang coba ditarik oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita sering melihat pedagang kaki lima diusir dan warga enggan membayar pajak karena aturan yang dianggap rumit. Jalanan dulu ya. Di sini nih sering banget kita lihat dilema klasik antara aturan ketertiban umum sama orang yang cuma mau cari makan untuk hidup. Abis itu, kita lompat ke kantor pemerintah. Percaya nggak? Cuma gara-gara selembar kertas, negara bisa kehilangan potensi pendapatan sampai triliunan rupiah. Gila kan? Nah, di dua kasus ini, kita bakal lihat gimana seorang pemimpin datang dengan solusi yang, wah, benar-benar radikal, cepat, dan diomongin langsung muka ketemu muka. Jadi masalah pertama, ini pasti kita semua udah nggak asing lagi deh. Pedagang kaki lima yang jualan di trotoar. Di hampir semua kota besar, pemandangan ini pasti ada kan? Biasanya, solusinya gimana coba? Ya, paling umum itu penertiban, digusur, dipindahin. Tapi, gimana kalau ada cara lain yang lebih manusiawi? Nah, coba kita lihat apa yang terjadi di sini. Jadi pas ketemu langsung sama para pedagang ini, si pejabat ini ngubah cara pandangnya. Ini bukan soal kejahatan katanya, ini soal orang butuh makan. Simple. Jadi yang dibutuhin itu solusi bukan sekedar hukuman. Dan solusinya? Wah, ini benar-benar di luar dugaan. Bukan gusuran, tapi tawaran kerja. Jadi petugas kebersihan kota lengkap dengan gaji bulanan yang stabil. Prosesnya super simple, nggak pakai ribet. Cuma 3 langkah. Kasih KTP, langsung dapat dana buat beli peralatan kayak sapu, besoknya langsung kerja. Birokrasi dipangkas habis, masalah langsung diubah jadi lapangan kerja. Oke, dari urusan kaki lima, kita pindah ke kantor Samsat. Di sini ada masalah yang jauh lebih gede nilainya, dan lagi-lagi bikin pusing 7 keliling. Jadi, biang keroknya tuh cuma satu aturan ini. Bayangin, kamu beli mobil bekas, mau jadi warga negara yang baik dengan bayar pajak tahunan, malah dipersulit karena harus pakai KTP pemilik lama. Kan repot banget nyarinya. Dan ini bukan masalah sepele loh. Gara-gara aturan itu ada 5 juta kendaraan yang nggak bisa bayar pajak. 5 juta? Kebayang nggak tuh berapa banyak potensi pendapatan negara yang hilang? Nah, ini bagian pentingnya. Kenapa sih kita harus peduli? Karena ini bukan cuma soal dokumen. Uang pajak yang hilang itu artinya apa? Ya jalanan jadi jelek, layanan publik kurang dana, belum lagi kalau ada kecelakaan, beban negara jadi makin berat. Jadi ujung-ujungnya dampaknya ke kita semua. Nah, ngelihat kemacetan sistem yang parah ini, si pejabat punya rencana jitu. Solusinya ada 2 tahap. Kayak serangan dari 2 sisi gitu buat membereskan masalah ini. Langkah pertama, simple banget. Aturan soal KTP asli itu dihapus untuk bayar pajak tahunan. Intinya dibikin gampang, jangan malah dipersulit orang yang mau bayar pajak. Logis kan? Dan pemikirannya itu pragmatis banget. Kita dihadapkan pada pilihan, mau biarin 5 juta kendaraan itu nggak bayar pajak selamanya karena aturan yang kaku, atau kita cari cara supaya mereka bisa bayar. Ya mendingan dapat pemasukan kan, daripada nggak sama sekali. Oke, urusan bayar pajak tahunan beres. Tapi ada masalah lain yang lebih gede. Gimana caranya biar orang mau balik nama kepemilikan? Soalnya kan biayanya itu seringkali jadi penghambat utama. Nah, solusi jangka panjangnya ini pakai hitung-hitungan ekonomi. Gini deh gampangnya. Pemerintah keluarin modal, katakanlah 500 miliar buat subsidi biaya balik nama. Kelihatannya gede ya. Tapi, dengan modal segitu, pemerintah bisa membuka potensi pendapatan pajak tahunan yang nilainya triliunan dari 5 juta kendaraan tadi. Ini namanya investasi, bukan cuma pengeluaran. Jadi, kalau kita lihat 2 cerita tadi, soal PKL dan pajak mobil, kelihatan kan ada benang merahnya? Ada sebuah pola yang menarik. Di satu sisi, ada cara lama, fokus sama aturan kaku dan hukuman. Pokoknya salah, ya sikat. Tapi di sisi lain, ada pendekatan baru yang pragmatis, fokus nyari solusi dan kasih insentif, bukan birokrasinya yang diutamain, tapi manusianya. Ini adalah gaya yang nggak cuma sibuk negain aturan, tapi bener-bener nyari akar masalahnya dan coba menyelesaikannya. Pertanyaannya sekarang, apa model kayak gini yang seharusnya jadi masa depan pelayanan publik kita? Coba deh, kita renungin bareng-bareng. Terima